Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti, NIM 17078053, jurusan Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya akan menjelaskan memahami jenis layanan BK lanjutan. Yang pertama yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Gazda mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada kelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Dalam redaksi yang berbeda, Tohirin mengemukakan bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan dan pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta layanan. Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseling atau peserta didik. Selain itu, memungkinkan peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu, terutama dari pembimbing atau konselor, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal para siswa. Yang kedua yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai dengan adanya interaksi antara sesama anggota kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Menurut Mungin Edi Wibowo tahun 2005 nomor 20, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Menurut Dewa Ketut Soekardi tahun 2002 nomor 49, tujuan konseling kelompok meliputi yang pertama melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua yaitu melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebaya. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat, mengentaskan permasalahan kelompok. Menurut Pritno tahun 2004, tujuan umum konseling kelompok adalah mengembangkan kepribadian siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan ilmu dan agama. Sedangkan tujuan khusus konseling kelompok yaitu yang pertama membahas topik yang mengandung masalah aktual, hangat, dan menarik perhatian anggota kelompok. Yang kedua, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Yang ketiga, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya himbasan pemecahan masalah bagi individu peserta konseling kelompok yang lain. Dan yang keempat yaitu individu dapat mengatasi masalahnya dengan cepat dan tidak menimbulkan emosi. Yang ketiga yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing terhadap seorang pelanggan atau konseling, yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam mengenai kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dalam layanan konseling ada 3 pihak yang tidak dapat dipisahkan, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor merupakan tenaga ahli konseling atau tenaga profesional yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling sesuai dengan bidang tugasnya. Konsulting adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor
agar dirinya mampu menangani kondisi atau masalah yang dialaminya pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konseling. Di lingkungan sekolah atau madrasah yang bisa menjadi konsulting adalah kepala sekolah, guru, dan orang tua. Apabila yang menjadi konsulti adalah kepala sekolah, maka pihak ketiganya bisa guru dan siswa. Jika konsulti adalah guru, maka pihak ketiganya siswa. Sedangkan jika konsultinya orang tua, maka pihak ketiga adalah anak, terutama yang berstatus sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan. Masalah-masalah yang dikonsultasikan mencangkup berbagai hal yang dialami pihak ketiga dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, rumah, maupun di lingkungannya. Yang keempat yaitu layanan mediasi. Istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Menurut Peritno tahun 2004, layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak cocok. Dalam artian, layanan mediasi adalah bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan. Berbeda dengan layanan yang lain, terutama layanan konseling perorangan. Dalam layanan mediasi, konselor menghadapi klien atau siswa yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih. Tujuan dari pelayanan mediasi ialah tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Selain itu, agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif atau bertikai menjadi kondisi baru atau kondusif dan bersahabat dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Menurut Samsu Yusuf tahun 2006, beberapa jenis layanan bantuan bimbingan diantaranya yaitu pelayanan pengumpulan data tentang siswa dan lingkungannya, konseling, penyajian informasi dan penempatan, penilaian dan penelitian. Dan yang kelima yaitu layanan advokasi. Advokasi adalah usaha sistematis secara bertahap dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif. Menurut Kaminsky dan Walmsley, advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan kedudukan atas program dari suatu institusi. Menurut Mansur Faki, advokasi adalah media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Sedangkan menurut Zastrow, advokasi sebagai aktivitas penolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan dan membantu dan memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa layanan advokasi adalah suatu layanan yang membela hak seseorang yang tercederai di mana usaha yang dilaksanakannya sistematis, secara bertahap, dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota, serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut, sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif, atau layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau untuk mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.